Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini weekend, santai-santai sejenak, libur bersama keluarga ya. Kita luangkan waktu dan rileks sedikit. Namun demikian, Mas Bro akan bahas mengenai apa kejadian yang namanya Jum'ah berdarah. Kita harus sabar, kuatkan mental. Kita baru saja menyaksikan suatu kejadian terbesar sepanjang sejarah, sampai ada 19 miliar dolar yang terkena likuidasi. Ini terbesar ya, terbesar dari COVID-19, terbesar dari kejatuhan Terra Luna, terbesar dari kejatuhan FTX. Ini terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 1,3 juta trader kena makan bandar ya. Saya sampaikan untuk kalian supaya kalian tetap bertahan. Kalian mending main spot saja, jangan judi lepret. Kalian ingin kaya malah merusak market. Bahkan kemarin saya dengar berita ada seorang trader di daerah mana itu sampai bunuh diri, katanya habis-habisan kena likuidasi yang totalnya 19 juta miliar dolar itu hari Jumat yang berdarah, setelah si Katram mengumumkan adanya tarif dagang 100% dengan Cina. Tapi itu semua menurut saya hanya sebagai jalanan ataupun kambing hitam saja, karena sebelum adanya Trump, kejadian seperti ini juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah ulah dari pemain kita sendiri. Di sini kripto adalah tumbang-tumbangan uang. Kalau kita main spot holder jangka panjang saja, kita harus menaikkan harga pun pelan-pelan, tunggu demand masuk. Ini banyak yang mainnya koplak ya, ingin cuan kaya mendadak dengan lepret ratusan kali lipat. Semua terbaca oleh bandar dan datanya ada. Penurunan ini karena uang-uang yang masuk keseluruhan total global top CMC kripto itu sudah tersedot dimakan bandar 19 miliar dolar, dan sepanjang sejarah ini yang terbesar. Itu yang terjadi. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Trump, menyalahkan siapa, kita salahkan sendiri semua pemain lepret di seluruh dunia yang tentunya ya menjadikan pertama kripto jadi nggak normal. Itu merusak market dari pemain-pemain judi lepret. Itu memang fakta adanya kawan ya. Turun, semua turun, bukan hanya PP. Dan saya yakin market ketika ada penurunan seperti ini udah pokoknya food di mana-mana kayak kiamat, ngeluh, ada yang gantung diri, macam-macam mengerikan. Tapi di saat seperti ini sebetulnya orang yang cerdas saatnya masuk, karena turun model kayak apapun dari dulu ujung-ujungnya nanti pam lagi. Dan saya lihat ada BlackRock, ada paus-paus besar sudah mulai akumulasi Ethereum, akumulasi PP. Saya rasa nanti akhir tahun akan mental kembali menurut saya sih. Ya dari dulu ketika jatuh juga ya begini, macam-macam pikiran, macam-macam put, seolah-olah kripto bubar selesai, nggak ada itu. Ya, market kripto itu udah kuat, sudah besar, pemainnya sudah makin kesini makin banyak adopsi. Jadi nggak akan habis begitu saja. Ini adalah game permainan. Kalian kuat menjadi tumbal ya, kalian nggak kuat menjadi tumbal maksudnya ya. Ini kan di sini kan usaha apa, usaha goib. Ini tumbang-tumbangan uang. Kalau ingin naik spot saja kita harus mencari demand, menambah holder, bukan pemain lepret langsung pump gila-gilaan. Akan tetapi waduh gila ya, sepanjang sejarah yang biasanya paling 200.000 trader, ini jutaan trader yang kemakan kawan-kawan ya. Itu yang lagi terjadi
Seperti itu, kita harus sabar, kita harus yakin. Ya, kita harus yakin pasti nanti akan kembali lagi. Kita lihat Bitcoin dominannya juga 60,49, sudah BTC-nya terjun. Ya, kehantam altcoin, kalau naik nggak ngajak-ngajak, turun ngajak-ngajak, itu badeknya BTC. Kemudian kena hantam dengan market cap dominan yang masih naik saja ya. Ini betul-betul membuat market jadi jam ya. Pokoknya lebih dari 19 miliar dolar dilikuidasi dalam 24 jam terakhir, dengan 16 miliar berasal dari posisi panjang ataupun long ya, tingkat dewa atas ya. BTC sekarang stabil di sekitar 111,500 dolar setelah salah satu hari Jumat paling berdarah tahun ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil para pedagang dari kasus ini ya? Tentunya hati-hati dalam bermain leverage, cari keuntungan yang wajar-wajar saja ya. PP ada berita yang menarik. Ini juga sudah si BlackRock sudah mulai lagi harus masuk ya. Besar ya, harus masuk. ETF masih melihat harus masuk bersih keseluruhan sebesar 2,7 miliar dolar minggu ini, dan ETF masih terlihat harus masuk bersih keseluruhan sebesar 488 juta US dollar. Jadi mereka sudah mendapatkan cuan besar ya. Kemudian membeli altcoin sudah kondisi turun, double cuan para whale. Makanya kita nanti ngikuti whale, masuknya BTC dulu. Porto yang benar sebetulnya 80% BTC, 15% altcoin, baru 5% meme coin. Tapi kalian selalu bilangnya mahal gak mau. Ya mau dibilang apa ya. Kita harus sabar, saya yakin nanti akan balik kembali kawan ya. Pokoknya PP ini juga lagi menjadi sorotan. Akumulasi besar-besaran, kita harus sabar ya. Turun kayak jengking kayak apa juga ujung-ujungnya kembali lagi. PP terjun ya, turun, tapi ini ada 5 juta dolar masuk kembali ke zona permintaan, mengkonfirmasi potensi besar akan naik lagi lah. Saya rasa paus ini juga sudah mulai serok dengan cendo yang panjang itu. Ternyata itu serokan paus kawan ya. Ternyata serokan paus. Paus kembali dapatkan mengulang rally 125%. Ya mudah-mudahan akan rally kembali karena paus sudah mulai memborong ya. Sudah mulai memborong PP lagi. Ya tenang saja. PP harga kembali ke zona permintaan. Histori saat ini paus mengumpulkan 5 juta dolar. Bisakah mengulang rally 123%? Mudah-mudahan akan naik kembali. Ini memberikan kejelasan bahwa ternyata paus juga melirik koin PP yang mereka akumulasi kembali besar-besaran kawan. Kalau kita lihat nanti di lebih dalam lagi kita bisa masuk ke sini ya. Sebentar kawan. Harga koin PP kembali ke zona permintaan histori karena paus mengumpulkan 5 juta dolar. Mudah-mudahan bisa mengulang rally 123% kembali ya. Jadi PP lagi diakumulasi kembali. Harga koin PP anjlok 24%, tetapi stabil mendekati zona permintaan histori yang sangat kuat ya. Dan juga seekor paus mengakumulasi PP senilai lebih dari 5 juta dolar, menandakan munculnya kembali kepercayaan pasar pada PP. Sabar ya. Jadi analis harga koin PP potensi rebound dari permintaan histori yang harga saat ini yang mudah-mudahan menunjukkan rebound karena pemborongan lagi sampai di atas 5 juta
dolar ya, mudah-mudahan akan kembali lagi. Walaupun sekarang turun, kepercayaan diri paus meningkat saat pembelian 5 juta dolar melawan tren turun. Sementara sentimen retail mereda, data onsen mengungkapkan bahwa seorang investor besar telah membeli lebih dari 600 miliar PP senilai 4,97 juta dolar dalam sehari terakhir. Menurut Lokosen, dompet tersebut masih menyimpan sekitar 1 juta dolar dalam USDT yang mungkin menunjukkan potensi akumulasi kembali nanti ya. Akan akumulasi kembali, masih punya 1 juta USDT yang siap akan ditembakkan ke PP. Waduh, mudah-mudahan pam lagi. Akumulasi agresif seperti ini menggarisbawahi keyakinan yang berkembang bahwa PP dapat membuat kembali posisinya di antara koin meme teratas setelah pasar stabil. Ya, kita harus mantap ya dengan koin PP. Terlebih lagi pembelian ini sering terjadi ketika kekhawatiran pasar yang lebih luas mencapai puncaknya, menandakan optimis yang berlawanan dengan tren. Oleh karena itu, masuknya paus ini dapat menjadi pertanda bahwa reposisi awal menjelang potensi rebound harga PP dalam jangka menengah. Itu yang terjadi kawan ya. Tetap semangat, tetap yakin, dan kita akan lihat bagaimana kondisi saat ini. PTC-nya terjun, ETH terjun, semua terjun, bukan PP saja ya. Kacau ini. Makanya beli yang bagus-bagus biar terjun kayak apa. PTC masih cuan, ETH masih cuan, BNB masih cuan ya. Jangan beli koin kentut mulu, sekali-kali beli yang bagus. Masuk yang bagus ya, jangan meme koin yang baru-baru yang belum terkenal. Kalau PP meme koin hanya PP. Ada Shiba, ada Doge, kemudian belilah Cardano yang bagus-bagus ya, Polygon. Ya banyak ini, kalian pilih-pilih sendiri. Ada LTC ya, melekok sama memberikan koin banyak banget, duitnya dari mana? Sambil nendang meja lah, sudah kacau ya. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Kita mau nyanyi juga jadi gak enak ini ya. Biasanya yang cuan, siapa yang cuan? Yang cuan PP, sekarang nyusruk, sekarang nyusruk. Kan kita nyanyinya bingung, pasti jadinya kan siapa yang sangkut, siapa yang sangkut, semua lagi sangkutan begitu. Ya inilah, dalam dunia kripto harus tegar ya, jangan kayak kerupuk udanan ya, apalagi uang yang pinjol bahaya sekali. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Mas Bro, banyak canda, banyak ketawa, ngapain lagi, masa kita ikut-ikutan orang yang beli tambang gantung diri, kan enggak ya. Enak aja selama matahari masih terbit di sebelah timur dan tenggelam sebelah barat, dan raga kita masih bergandengan dengan nyawa kita, masih bisa bernapas, kita bersyukur ya. Sekarang lagi memble, barangkali akhir tahun cuan gila-gilaan kan bisa kawin lagi. Saya itu dengar Pak ini yang lagi rame ya, siapa Mbah Tarman ya. Mbah Tarman habis mencicipi apem katanya ya. Ya 3 miliar mas kawin, kan logika juga bisa pensiun dini tuh perempuan. Ternyata ceknya cek palsu. Saya ketawa banget lihat berita itu ya. Dor kan gitu katanya. Ya beritanya kan yang lucu itu kan masuk keri-keri sedap gitu. Dicairkan 3 miliar, ternyata cek kosong, tapi udah menikmati apem katanya. Umurnya 74 tahun, makan gadis aja juga kayak gitu. Yang penting barangnya kisut, yang nggak apa-apa katanya. Yang penting uangnya 3 miliar. Aduh, ini sekarang gimana perawan ini kok mengejar 74 tahun kakek-kakek itu, kan artinya kan dia bukan ngejar ini ya, ngejar cinta sejati, ngejarnya 3M itu. Ternyata biar kisut ya apa-apa, cuan 3 miliar ya ceknya cek palsu. Mbah Tarman ilmunya hebat banget itu ya. Siapa yang mau berguru sama Mbah Tarman? Ketika uangmu dicairkan dia udah kabur ya. Aduh, gak membahas Tarman ya. Udah itu aja lah pokoknya. Dalam dunia kripto lagi kacau, likuidasi terbesar sepanjang sejarah, melebihi daripada Terra Luna, FTX, kejatuhan
COVID-19 ini terparah, 19 miliar lebih dolar yang terlikuidasi, membuat ada 1,3 juta trader kalau nggak salah yang kehantam. Bahkan ada berita yang sampai gantung. Jadi mudah-mudahan kalian jangan ya, masih sehat, masih bisa ada cuan di depan nanti ya Mas Bro. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro manusia biasa seperti kalian, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya selalu sampaikan dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Dior, karena investasi apapun mengandung risiko, apalagi kripto risikonya tinggi. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.